Halo Kak Ika, selamat pagi, selamat siang. Jadi di sini kita akan membahas tentang hands-on Kali Linux using VMware Workstation 16. Jadi kita mengoperasikannya menggunakan VMware dan menggunakan Kali Linux. Di grup kami, yaitu grup 13, kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Aminah Caitlin dengan NIM sekian, dan ada saya sendiri, Andi Kisya, Sylvia Zevanya Menggabarani Kelaprot, dan yang terakhir ada Ikhwanul Hasan. Berikut adalah latar belakang yang akan saya jelaskan. Eh, untuk virtualisasinya, kita pakai VMware. Dan untuk toolsnya yang kita pakai adalah Cybersecurity Swiss Army Knife. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang yang akan kita lakukan ini. Itu adalah di era teknologi informasi yang terus berkembang. Keamanan cyber jadi hal yang paling penting, yang makin penting untuk kalangan kita mengerti tentang hal itu, terutama lagi untuk meningkatnya jumlah uh, kompleksitas serangan cyber semakin berkembang sekarang. Perlindungan data-data tuh sekarang gak cuma jadi urusan perusahaan besar, tapi penting buat kita juga buat ngejaganya, jaga data-data pribadi atau organisasi itu. Terus buat menghadapi tantangan ini, itu dibutuhkan alat atau software untuk mendukung tesnya, pengujiannya, keamanannya, apakah eh, keamanannya tanpa bikin sistem ulang itu terganggu. Salah satu solusi yang sering dipakai adalah virtualisasi, yang seperti kita pakai ini, VMware. Dengan teknologi VMware itu, virtualisasi itu, kita bisa menjalankan mesin virtual yang terpisah sepenuhnya dari perangkat, dari hardware itu yang utama. Contohnya kayak yang tadi sudah saya jelaskan VMware. Terus itu tuh memungkinkan kita bikin dan ngejalanin mesin virtual. Dengan kayak gitu, kita bisa install sistem operasi khusus untuk keamanan cyber ya. Itu kayak Kali Linux yang kita pakai ini. Nah, Kali Linux ini namanya terkenal banget di dunia cyber security ya. Karena sering dipakai, sering dioperasikan dengan orang-orang yang di cyber security tepatnya. Karena itu punya banyak ratusan tools yang bisa kita pakai. Itu. Nah, tools ini itu bisa dipakai macam-macam. Kayak untuk kita tahu password, hack password, atau apapun lah. Tuh. Nah, kayak contoh yang kita alami itu ada kayak scanning kerentanan. Itu kita tahu apa aja nih yang kurang dari sistem kita. Atau kayak analisis jaringan. Atau kayak sampai buat kita ngeeksploitasi keamanan orang lain itu juga bisa pakai Kali Linux dan tools-toolsnya. Tuh, dia jadi ibaratnya kayak pisau serbagunanya gitu. Satu untuk semua. Itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan product knowledge. VMware Workstation 16 adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjalankan mesin virtual pada perangkat fisik mereka. Dengan menggunakan VMware, pengguna bisa menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu perangkat. Untuk keunggulan VMware Workstation ada stabilitas tinggi dalam menjalankan berbagai sistem operasi dan komunitas yang luas dan aktif memastikan pembaruan serta dokumentasi yang mendukung pengguna.
Untuk spesifikasi minimum VMware Workstation, untuk prosesornya Intel Core i3 atau lebih tinggi dengan dukungan VTX atau AMD V. Kemudian untuk RAM, minimumnya 4 GB, disarankan 8 GB atau lebih untuk performa yang lebih optimal. Untuk penyimpanan 1,2 GB untuk instalasi perangkat lunak saja, belum termasuk ruang untuk mesin virtual. Lalu untuk sistem operasi host, ada Windows 10 atau Linux untuk varian yang lebih kompatibel. Selanjutnya, Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk keamanan siber, terutama untuk penetration testing, ethical hacking, dan forensik digital. Untuk keunggulan Kali Linux ini ada mendukung berbagai perangkat keras dan bisa dijalankan di lingkungan virtual, dan komunitas yang luas dan aktif memastikan pembaruan serta dokumentasi yang mendukung pengguna. Untuk spesifikasi minimum Kali Linux ada prosesor dual core 1 GHz atau lebih tinggi. Untuk RAM minimum 2 GB, disarankan 4 GB atau lebih untuk performa yang lebih optimal. Untuk penyimpanannya 20 GB hanya untuk instalasi dasar saja. Dan terakhir, tipe versi teksturnya 64 bit atau 32 bit, tergantung versi ISO yang digunakan. Sekarang kita akan melakukan instalasi Kali Linux pada virtual machine VMware Workstation versi 16. Nah, pertama-tama teman-teman harus download dulu installer VMware Workstation-nya dan juga file operating system Kali Linux-nya. Nah, untuk link download VMware Workstation versi 16-nya sudah saya cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa buka saja. Di sini ukuran filenya kurang lebih sekitar 220 MB. Teman-teman download, kemudian teman-teman bisa cari juga di browser Kali Linux. Kemudian pilih yang download/get kali. Kemudian teman-teman pilih yang virtual machine. Lalu pilih yang sesuai dengan virtual machine-nya, yaitu VMware. Bukan yang VMware Weekly ya, VMware ini yang tulisan VMware saja. Teman-teman bisa download dari browser langsung, bisa juga melalui torrent, tapi teman-teman harus install aplikasi uTorrent terlebih dahulu. Kemudian bisa juga melalui Docs dan SAM. Setelah teman-teman download, kemudian teman-teman bisa ekstrak file Kali Linux-nya. Di sini saya sudah pindahkan ke data-D Linux. Di sini teman-teman klik kanan. Kemudian jika teman-teman punya WinRAR, maka teman-teman bisa langsung memilih ekstrakir. Nah, di sini sudah saya ekstrak sebelumnya. Jika teman-teman belum punya WinRAR, teman-teman bisa mendownloadnya saja di browser secara gratis ya, winrar.com. Kemudian kita install VMware-nya dari installernya. Kita cari di sini, saya masih taruh di download VMware. Kita buka. Kita klik next saja. Kita setujui terms and agreement-nya. Kemudian klik next. Untuk directory instalasi ingin saya pindahkan ke data D VMware. Saya pindahkan ke sini. Kemudian ini klik next saja. Klik next saja. Di sini saya pilih yang desktop saja. Kemudian kita install. Ini kita tunggu saja, memang cukup lama. Oke, downloadnya sudah selesai.
Kita klik finish. Kemudian kita bisa buka VMware-nya. Di sini saya klik dari shortcut yang ada di desktop ya. Kemudian jika sudah terbuka aplikasi VMware-nya, teman-teman bisa menambahkan virtual machine pada Open a Virtual Machine. Nah, di sini teman-teman bisa membuka directory dari file operating system yang sudah diekstrak tadi. Nah, teman-teman buka saja foldernya dan di settingan browse-nya ini teman-teman bisa pilih VMware configuration file atau VMX. Kemudian di sini ada Kali Linux. Teman-teman pilih dan pencet open. Setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung jalankan virtual machine atau bisa mengkonfigurasi virtual mesinnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya ingin mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Untuk memorinya, alokasi RAM-nya saya tambahkan menjadi 4 GB. Kemudian untuk prosesornya tidak saya ubah, saya tetap menggunakan 4 core. Dan untuk hard disknya juga saya tetapkan default yaitu 80 GB. Kemudian untuk network adapternya, di sini terdapat beberapa opsi sesuai nanti teman-teman penggunaannya seperti apa. Nah, untuk bridge itu virtual machine langsung terhubung ke jaringan fisik atau ke browser. Maksud saya ke internet. Sehingga teman-teman jika menggunakan network connection bridge, maka VMware akan mendapatkan IP sendiri dari router. Kemudian jika teman-teman memilih NAT atau Network Address Translation, maka setiap aktivitas network yang digunakan dalam VMware ini akan dianggap sebagai activity network yang ada pada operating system host. Nah, di sini saya menggunakan Windows 11. Maka jika saya menggunakan VMware ini, kemudian memilih NAT, dan saya melakukan beberapa kegiatan terkait jaringan, maka akan dianggap sebagai activity network dari operating system Windows 11. Kemudian untuk host only, yaitu di mana virtual machine ini hanya dapat saling mengakses antara operating system dari hostnya ataupun antar virtual machine lain. Kemudian di sini kita bisa pilih custom juga untuk konfigurasi yang lebih kompleks yang sesuai dengan ketentuan kita. Kemudian di sini saya akan memilih yang NAT saja. Nah, untuk USB controller, sound card, dan display tidak saya ubah sama sekali. Kemudian kita klik OK. Lalu bisa teman-teman jalankan virtual machine-nya. Di sini ada waktu bootingnya sekitar 5 detik. Kemudian ini untuk software update-nya bisa teman-teman langsung download atau remind me later. Kemudian untuk kita mengganti kursor dari seandainya saya berada di dalam virtual machine, kemudian saya ingin keluar ke dalam OS host, maka kita bisa memencet button Ctrl Alt. Dan di sini kita sudah menggunakan kursor dari OS host ya. Dan jika kita klik lagi, nah ini kursor hitam nih. Ini adalah kursor dari virtual machine Kali Linux, virtual machine yang menjalankan Kali Linux. Nah, di sini untuk kredensial defaultnya, teman-teman cukup ketik saja username-nya Kali dan passwordnya juga Kali. Kita klik login.
Setelah kita memasukkan kredensial, kita lalu masuk ke dalam tampilan utama Kali Linux. Nah, jadi tampilan utama seperti ini. Nah, di sini di atas ada taskbar-nya. Kita bahas dari bagian kanan. Jadi di sini adalah button untuk kita melakukan shutdown, restart, logout, suspend, atau switch user. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada lock screen button. Nah, ini saya klik. Jadi dia kembali ke lock screen ya. Jadi harus memasukkan kredensial lagi. Nah, di sini saya masukkan lagi kali. Nah, kemudian di sini ada indikator tanggal dan jam. Kemudian ada indikator baterai, notifikasi, audio, dan juga network. Kemudian di sini yang grafik ini adalah task manager. Nah, di task manager ini dia menjelaskan cukup detail ya. Nama tugasnya, PID-nya, RSS, dan CPU-nya. Penggunaan CPU-nya seberapa banyak dalam bentuk persen. Kemudian untuk browsernya sendiri, di sini terdapat dua browser bawaan. Yang pertama yaitu browser default dari Kali Linux adalah Firefox ISR. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kemudian yang kedua, dia juga dapat menggunakan Chromium. Seperti ini ya. Lalu untuk menjelajah directory, kita bisa menggunakan graphical user interface seperti pada umumnya itu dengan membuka folder, open folder. Di sini kita bisa menjelajah seperti biasa ya. Lalu untuk cara kedua, kita bisa menggunakan terminal dari Kali Linux. Nah, kita bisa menggunakan komen yang sama ya seperti Windows, yaitu CD. Misalnya saya buka dokumen, kemudian buat kembalinya saya CD \, kemudian untuk melihat list directory menggunakan komen ls, seperti ini. Lalu untuk memindahkan file dari operating system yang ada di VMware ini menuju operating system milik host, kita bisa melakukan drag and drop. Nah, di sini saya create folder misalnya, namanya move. Seandainya saya ingin memindahkan, saya cukup melakukan drag and drop saja. Ini saya drag and drop. Maka di OS host saya akan ada folder move ya, ini. Lalu untuk sebaliknya, misalnya kita buat folder baru di sini namanya test. Kita drag and drop, maka akan muncul folder test. Lalu untuk tools-tools pada Kali Linux ini, dia memberikan banyak fitur-fitur atau teknik-teknik yang berkaitan dengan cyber security. Di sini contohnya untuk information gathering, kemudian ada vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, dan sebagainya. Dan di sini belum sepenuhnya full karena kita masih bisa menambahkan tools-tools baru menggunakan sudo apt install misalnya. Kemudian dilanjuti dengan nama toolsnya, misalnya MSF Venom, contohnya seperti ini, dan lain sebagainya, karena masih banyak tools di luar sana yang bisa kita install. Kemudian untuk toolsnya sendiri di sini rata-rata menggunakan command line interface, jadi kita mengaksesnya dari terminal. Sementara ada beberapa tools yang memang sudah menggunakan graphical user interface. Nah, di sini contohnya adalah Burp Suite. Jika kita klik, maka dia akan
memunculkan view berupa ini ya, seperti window yang ada di Windows. Sementara itu untuk yang menggunakan command line interface, contohnya di sini seperti SQL Map. Kita close dulu browsernya. Nah, di sini kita bisa mengaksesnya juga tanpa mengklik tombol kali ini, yaitu menggunakan terminal, misalnya di sini SQL Map. Dan kita juga bisa menggunakan Minha untuk manualnya. Jadi di sini kita bisa membaca fungsi-fungsi yang ada. Jika tidak bisa Minha, kita juga bisa menggunakan man. Man ini merupakan singkatan dari manual. Kita coba lagi SQL Map. Nah, dia juga akan memberikan panduan-panduan ya terkait tool yang digunakan. Oke, jadi untuk pengenalan Kali Linux dan proses instalasinya pada VMware Workstation versi 16, sekiranya cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih dan sampai jumpa.